Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk sesi kedua. Di mana sesi kedua dari DCWT ini kita akan membahas ke altcoins. Buat lo yang mencari mengenai Bitcoin dan Ethereum bisa cek di video gua pertama atau lebih tepatnya DCWT sesi pertama yang sudah diupload jam 11 atau setengah 12 tadi ya. Oke, nah sekarang kita bisa lihat di sini ya untuk overallnya ya nggak terlalu banyak perbedaan jauh sih. Paling Bitcoin sedikit lebih rendah ya, dia sekarang di sekitar nyaris 7% dropnya. Ethereum di 2,68, tetapi ya kita bisa lihat di sini ya, Alt juga nggak mau kalah sebenarnya secara dropnya. Untuk BNB dia 4,15% drop, Solana 7,17%, XRP 3,84%, lalu Cardano terjadi drop sebesar 5,8%, AVAX 8%. Jadi ya kita bisa lihat sendiri lah semuanya cenderung lumayan berantakan ya. Nah ini dia kenapa makanya gue bilang kemarin gue udah gini ya, kadang-kadang tuh orang kalau dikasih tahu hati-hati, waspada, ada possibility seperti ini. Ala lu cuma waspada kapan belinya. Nah ini waktunya beli, udah beli belum gitu. Gue udah bahas. Nah gini, buy limit itu di belakang. Ini awal itu overview dulu. Jadi ada nggak beberapa sih, palingnya 1-2 lah ya yang satu bilang. Satu bilang ke gua ada beberapa yang bingung nih. Ah mana nih katanya cuma bilang waspada doang, nggak beli. Artinya nggak nonton sampai akhir berarti ya. Di akhir itu kita bahas buy limit. Di situ kita akan kasih tahu di mana tempat-tempat yang oke menurut gua untuk kita akumulasi atau setup untuk posisi futures ya. Oke, seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di X atau di Twitter. Buat lo yang belum follow, silahkan follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency tentunya, dan juga finance in general ya. Oke, untuk economic calendar hari ini hari Sabtu ya. Jadi hari Sabtu sesuai dengan pembahasan kemarin dan hari ini tadi pagi ya. Ya nggak ada yang terlalu penting, jadi kita bisa lebih fokus ke TA ya. Oke. Sebelum kita masuk ke TA-nya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu ya bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan cara mendukung TCI gimana? Ada banyak caranya. Yang gratis gampang banget tuh bisa kasih tahu ke teman-teman lo yang mungkin galau nih. Aduh, setiap trading kripto rugi lagi. Nah, lu boleh perkenalkan ke channel kita ya. Atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah, which is itu optional ya. Dan sekali lagi gue tekankan, di TCI tidak ada namanya terima titip uang, titip trading, kelas VIP, atau apapun konten berbayar untuk sinyal, nggak ada ya. Semua kita berikan konten kita itu secara free. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan TCI, itu udah pasti palsu ya. Oke, sebelum kita lanjut kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lu mau pakai apa ya fiatnya. Lu tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lu pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita buka dengan Solana ya, atau lebih tepatnya sebelum kita buka ya, kita lihat dulu rosternya hari ini. Solana, Render, Polkadot, Cardano, Arbitrum, dan Matic ya. Untuk Solana kita bisa lihat di sini jelas dia membuat suatu lower high, lower low, lower high. Untungnya masih ketahan oleh 89,43 ya, jadi masih belum terjadi lower low lagi ya.
Nah, untuk sekarang berarti secara spot buy limit pertama tembus, buy limit kedua ketahan ya untungnya, yaitu di 89,43. Berarti untuk hari ini kita bisa pasang buy limit kedua di 89,43 dan buy limit ketiga di MA50 di angka 83,83 ya. Itu untuk posisi spot jangka panjang di Solana. Untuk posisi futuresnya, kita sudah kena target TP buat kalian yang sudah cukup bersabar dan yang agresif ya sebenarnya ya. Berarti buat lo yang megang dari tanggal 11 Januari, congratulations, profitnya ini nggak main-main ya. 13,63% ya. Jadi lagi-lagi ya, kalau buat lo yang nanya, kapan nih, kapan belinya, kapan jualnya, jangan cuma ngomong waspada-waspada. Ini udah profit gitu ya. Jadi pastikan ya, biasakan ya, baca artikel sampai selesai, nonton video sampai selesai, jangan di tengah-tengah, apalagi cuma baca judul doang gitu, nggak akan dapat apa-apa ya. Oke, nah untuk posisi longnya kemarin sudah terjadi retest pertama di 89,43. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita sudah bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk posisi long di Solana. Ya, untuk short udah TP ya. TP-nya juga nggak main-main lagi 13%. Oke, next kita geser ke render. Nah, render kita bisa lihat di sini setelah daily close sedikit di bawah dari yang 50, sepertinya dia sudah legit menjadi satu resisten ya. Dan ya mau nggak mau kita harus bahas secara TA-nya ya, ini bearish begitu. At least untuk short term ya. Karena kenapa? Tadinya kan jelas nih ya, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, sekarang udah mulai membuat lower high, lower low yang signifikan, dan lower high lagi kemarin. Jadi ya otomatis mau nggak mau itu adalah masuknya ke dalam ya bearish gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini untuk posisi spot gimana? Posisi spot itu kan berarti kemarin buy limit 1 dan 2 tembus nih. Yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di angka 3,62 USD ya. Nah, jadi kurang lebih itu untuk posisi spotnya tinggal tersisa satu saja. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama di MA50 sebagai resisten ya. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di MA50, nah kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 3,62 ya, itu untuk posisi short di render. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 3,62, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA50 ya. Itu kurang lebih setup untuk render. Selanjutnya kita akan geser ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini MA20 walaupun kemarin lusa tanggal 11 berhasil di reclaim, jebol lagi ya. Jadi buy limit pertama dan kedua tembus, yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di angka $7 lebih 33 sen ya. Jadi itu kurang lebih untuk spot ya. Sekali lagi tinggal buy limit kedua di $7 lebih 33 sen dan buy limit ketiga di MA50 tepatnya di angka 7,143 ya. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures sebenarnya belum ada yang terlalu dekat sih. Mungkin kita harus tunggu dulu sampai besok daily closing seperti apa nih. Kalau besok ternyata daily closing di bawah dari 7,63, nah itu artinya sudah terjadi retest pertama. Kalau besok daily close di bawah, berarti kita bisa pasang limit short di sini. Retest kedua otomatis kebuka posisi short dengan target TP di $7 lebih 33 sen. Ya, itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di $7 lebih 33 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di $7 lebih 63 sen. Ya, tinggal kita balik saja logikanya. As simple as that ya. Next, kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini ya. Nah, ini nih yang seremnya dari tipis-tipis nih. Kalau daily close tipis-tipis tuh biasanya sering gini kejadiannya ya, kayak di prank. Tetapi kalau buat lo yang terus ngikutin TA-nya kemarin sih sebenarnya harusnya sekarang udah profit ya posisi longnya. Tapi jangan dulu itulah, kita bahas dulu spot ya. Untuk posisi spot artinya buy limit pertama dan kedua tembus, yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di angka 53 sen. Jadi buat lo yang belum pasang kemarin ya silakan bisa pasang di situ. Selanjutnya untuk posisi futures. Nah, posisi futuresnya kemarin terjadi retest pertama dan hari ini sudah terjadi retest kedua di MA50. Artinya kalau lo SOP-nya sama-sama gue at least ya, berarti lo sudah punya posisi long dan sudah kena target TP ya, dan lumayan sebenarnya ya, 2,35%. Jadi ya lagi-lagi kalau orang nanya
gimana nih, kapan ininya, kapan buka posisinya, kapan TP-nya, ya ini TP begitu ya. Nah, selanjutnya untuk posisi short, ini sudah terjadi di tes pertama di 54 sen. Apabila besok daily close-nya masih tetap di bawah dari 54 sen, atau kalau dibulatkan lebih tepatnya 55 sen di sini ya. Nah, kita bisa limit posisi short di sini. Kalau langsung di tes kedua, berarti kebuka langsung posisi shortnya, target TP langsung di MA50 ya. Oke, itu Cardano. Selanjutnya kita geser ke Arbitrum. Nah, Arbitrum kita bisa di sini sudah mulai terjadi koreksi, tetapi para buyer pun sepertinya masih enggan untuk melepaskan posisi mereka karena kita bisa lihat di sini ada wick juga ya dan membuat spinning top lagi. Jadi 2 kali spinning top, yang satu bullish, satu bearish ya. Jadi untuk posisi spotnya sendiri kita bisa lihat di sini buy limit pertama di $2 ya, buy limit kedua di $1 lebih 78 sen, dan buy limit ketiga di $1 lebih 39 sen. Yaitu untuk posisi spot di Arbitrum ya. Nah, untuk setup posisi futures gimana nih ya? Kita bisa lihat di sini sudah terjadi satu struktur baru ya di $2 lebih 26 sen. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di $2 sebagai support ya, kita bisa buka posisi long dengan target TP di $2 lebih 26 sen. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di $2 lebih 26 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP di $2 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Arbitrum ya. Overall masih quite straightforward, dan untuk Arbitrum sendiri secara struktur jujurnya masih cukup bullish ya. Bandingin sendiri lah. Ini Arbitrum, kita lihat BTC dia pecah struktur, kita lihat lagi apalagi Solana udah jelas membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Arbitrum secara TA at least ya doing better menurut gua ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke Matic ya. Nah, untuk Matic ya lu lihat sendiri lah, kalau wick panjang begini artinya dia terreject dengan cukup kuat ya. Nah, kalau udah reject seperti ini ya normal sebenarnya bearish candle. Jujurnya segini not that bad dibandingkan beberapa yang lain ya. Tapi good newsnya apa? Good newsnya adalah dia ketahan oleh MA50, which is itu adalah buy limit kedua seingat gua ya. Jadi buy limit kedua di MA50 berhasil menahan di angka 86 sen. Buy limit ketiga masih di 76 sen, masih cukup di bawah ya. Nah, untuk posisi futures kita sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA50. Nah, untuk ini ya target TP di mana tentunya jelasnya adalah di MA20 ya, yang sekarang ada di angka 91 sen. Itu kurang lebih untuk posisi longnya. Untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Ya, jadi quite simple ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan buy limit dan juga futures position kita. Seperti biasa gue ingatkan ya, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan selain dari itu ini ya jujurnya salah satu hal yang gue sering tekankan gitu ke subscriber gue gitu ya, orang-orang di grup gue adalah jangan deterministik gitu ya. Deterministik kedua arah, jangan jadi bull boy, jangan jadi bear boy ya. Yang harus kita lakukan adalah menjadi orang yang realis dan siap dengan 2 senario, minimal 2 senario deh ya. Kalau kita lihat di sini ya, gue udah bahas dari beberapa hari lalu ya. Ini Bitcoin tuh udah nunjukin mendung ya. Udah mendung, angin udah sepoi-sepoi ya. Bukan sepoi-sepoi, anginnya udah mulai kencang, mulai gerimis. Possibility-nya apa? Ya drop begitu. Jadi kebayang sih ini teknikal dibantu fundamental. Udah kecampur jadi bom kayak gini ya. Ini jujurnya udah baik banget kalau mau ngomong secara TA-nya. Lu dikasih tanda ke reject 4 kali gitu loh. Sekarang orang TA ya, orang yang udah belajar TA sebulan aja pasti ngerti bahwa waduh, ini ke reject 4 kali nih di tempat yang sama. Ada possibility drop. Nah, udah gitu, hal yang ditunggu-tunggu Bitcoin ETF spot live ternyata tidak terjadi pump yang signifikan. Ya, adalah sebentar di sini coba nge-wick. Tetapi wick bentuknya. Wick ini menunjukkan apa? Bayarnya lemah, ketekan oleh sellers. Nah, jadi ya jujurnya ini udah baik banget lah gitu ya. Sekali lagi candle-nya udah baik banget tunjukin bahwa kita ada possibility turun nih. Gitu. Jadi lagi-lagi gua harap tidak ada yang melakukan ya ini ya. Wah, pinjam dulu duit atau apa, kita buka posisi long ya, pasti nge-pump. Gua udah bilangin jangan ya. Lu ngambil resiko terlalu besar kok seperti itu. Tetapi lagi-lagi ya, seperti pembahasan di video ETF spot gua, menurut gua jangka panjangnya dengan ETF spot
ini akan membantu sekali peningkatan Bitcoin ya. Sama seperti emas. Emas udah ribuan tahun saat dia di approve spot ETF goldnya di 2004 ya. Nah, tetapi pada faktanya setelah dia di approve, peningkatan harga emas itu nggak main-main. Itu emas loh. Aset kelas yang udah sangat tua ya. Dan arguably orang berpikir emang masih ada demand. Ternyata saat jadi spot jangka panjangnya itu dia rally selama, atau lebih tepatnya bull market selama 8 tahun. Gitu. Nah ini kebayang Bitcoin. Jadi lagi-lagi mungkin secara short term bisa seperti ini. Tapi menurut gue secara long term it's a good thing ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu buat elu yang pengen pair favorit itu dibahas di DCWT sesi kedua, di sesi kedua ya, besok tentunya ya. Nah, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak yang komen pair favorit lu, kita akan masukkan ke DCWT ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.